Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Dewi Tatrimauhana, NIM 180303010, kelas Sosiologi A semester 6, dosen wali Ibu Hildegardis Eminahak SOS MSI. Di sini saya mereview buku ketiga, yaitu dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Itu yang pertama, bab 1, yaitu kontekstualisasi feminisme di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme dan kritik dekolonial. Yang pertama, wilayah feminisme Nordik dan seterusnya. Pertama, kita harus ketahui apa itu feminisme. Feminisme itu semacam gerakan sosial atau gerakan politik dalam ideologi. Yang pertama, tren populisme dan nasionalisme yang meningkat adalah fenomena Nordik yang khas. Mereka mengidentifikasi tren serupa di berbagai belahan dunia dengan alasan bahwa anti-feminisme adalah nilai sentral dari hak global dan penting untuk bagaimana itu mobilisasi dukungan. Dalam periode antara 1960-an dan tahun 1990-an sering disebut feminisme gelombang kedua. Hegemoni feminis narasi di wilayah Nordik meminggirkan narasi antircis feminis, feminis queer dan trans. Yang kedua, menempatkan wilayah di Nordik feminisme. Verlo dan Paternotte bahwa penelitian feminisme seharusnya bertujuan untuk menempatkan, mengkontekstualisasikan dan melokalkan analisis, sementara Ousley berusaha untuk mengembangkan alat teoritis dan metodologis untuk membuat rasa kecenderungan transnasional dan global. Analisis oleh Paternotte dan Kuhar menarik perhatian pada berbagai aktor politik yang mempromosikan mencari ideologi anti-gender dan politik di Eropa. Di sini kita ketahui bahwa belajar tentang feminisme, tentang gender. Kalau belajar tentang gender, yaitu gender tidak terlepas bicara tentang gender, yaitu gender itu bicara tentang jenis kelamin, maskulin dan intinya gender itu berbicara tentang jenis kelamin pada perempuan dan laki-laki. Kita ketahui bahwa ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, di sini pada gilirannya Guterres, Rodriguez, Tuchu dan Winkel menunjukkan bagaimana perjuangan melawan anti-genderisme dan protes terhadap langkah-langkah penghematan di Eropa. Tampaknya terjadi separasi tentang dengan keluar mengacu satu sama lain. Yang berikut yaitu feminisme, neoliberalisme, nasionalisme dan kritik dekolonialisme. Rejim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu tindakan penghematan. Negara kesejahteraan dan masa depannya adalah feminis yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Etnonasionalis memberikan penjelasan tentang krisis kesejahteraan negara yang menjauh dan kebijakan neoliberal yang mereka dukung menuju pembangunan migran sebagai ancaman bagi bangsa. Sebuah wilayah kunci yang antologi feminisme di daerah Nordik tujuan untuk memberikan kontribusi orisinal adalah mempelajari persimpangan antara feminisme, neoliberalisme, dan etnonasionalisme. Inti dari 10 Sions adalah debat publik tentang hubungan antara kesetaraan gender dan multikulturalisme. Kesetaraan gender yaitu misalnya hak perempuan dan laki-laki. Yaitu karena pada hakikatnya perempuan itu
dia melahirkan, intinya dia itu pada biologi ya. Maka dari itu kesetaraan gender biasanya kadang perempuan bekerja kadang menggantikan laki-laki yang bekerja pada posisi perempuan. Dan dulu pada masa yang dulu itu perempuan tidak disuruh untuk menempuh pendidikan karena pada dasarnya orang tua dulu itu mereka tidak memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk berpendidikan karena mereka ketahui bahwa tempat perempuan itu bukan untuk bekerja, bukan untuk bersaing pada dunia pendidikan maupun pada dunia-dunia publik, misalnya pada sebagai guru, sebagai dosen dan lain sebagainya. Karena mereka ingin, bukan mereka ingin, tapi pada masa itu perempuan hanya bekerja di dapur. Memang perempuan berpendidikan, tapi minimal mungkin hanya sampai SD, SMP, SMA saja. Tapi selain dari itu sudah tidak, karena perempuan mungkin mereka berpikiran bahwa untuk apa mengurus seorang perempuan dan seorang gadis, karena mungkin suatu saat nanti dia akan menikah begitu. Karena perempuan tidak membawa marga, karena habis dia menikah dia akan keluar dari rumah tersebut. Maka perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan. Perempuan hanya di dapur saja. Maka dari itu semakin berkembangnya zaman, semakin luasnya pengetahuan, dari situ dibukanya sekolah-sekolah dan dibukanya dari perjuangan Raden R.A. Kartini membuat orang tua, membuat para pejuang, mereka juga membuka pikirannya, oh ternyata perempuan juga bisa sekolah, bisa menempuh pendidikan. Perempuan juga bisa setara dengan laki-laki, tapi pada hakikatnya perempuan biarpun dia contoh misalnya dia sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ketua apa saja pada bidang tertentu, tapi perempuan tetap di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dimanapun ia berada, tapi dia akan kembali pada posisinya, yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suaminya. Berikut politik dan feminis, solidaritas dan harapan. Metafora, konsep atau wacana wanita atau gender, negara kesejahteraan ramah telah menunjukkan bentuk kesuksesan feminis. Feminis memperjuangkan kesejahteraan dan solidaritas, ekuitas. Kita ketahui bahwa solidaritas itu hubungan antara satu dengan yang lain. Maka perlu ada kesetaraan gender supaya semua sama, jangan membedakan antara satu dengan yang lain. Karena kembali lagi bahwa sekarang perempuan juga bisa menggantikan posisi laki-laki untuk bekerja. Mungkin dulu pemikiran yang pemikiran primitif yang membuat perempuan tidak berpendidikan. Tetapi sekarang semua perempuan berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Dan perempuan juga menjadi militer, misalnya polisi, poluan dan juga tentara kuat ya. Ada juga Ana Elomaki, Johanna Kantola, Anu Koivunen dan Hanna Ylöstalo menempatkan pergeseran hubungan antara politik, feminis dan negara kesejahteraan pada 2010-an. Finlandia menjadi fokus. Selama dekade ini, upaya untuk membongkar negara kesejahteraan atas nama penghematan, prakarsa, marketisasi, tives dan kebijakan persaingan
didiskusikan. Christel Stormerhoed mengeksplorasi caranya dan mengapa politik dominan kesetaraan gender di Denmark mendefinisikan perempuan muslim dan migran sebagai anomali yang membutuhkan reformasi. Reformasi itu seperti perubahan, adanya perubahan oleh analisis wawancara dengan perwakilan dari organisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk nasionalisme dangkal dan femonasionalisme yang merupakan inti dari representasi kesejahteraan Nordik model yang merugikan solidaritas internasional dan hak asasi manusia. Yang berikut kerjasama dan feminisme di wilayah Nordik. Kooptasi adalah suatu konsep politik negatif dan normatif yang belak-belakan. Orang menggunakan kata kooptasi membuat tuduhan ini berbeda dengan definisi apropriasi yang diberikan oleh Buse dan Strang, yang berpendapat bahwa kita dapat mengasosiasikan apropriasi dengan cara yang positif atau netral serta yang negatif. Ada juga kerjasama feminisme di wilayah Nordik mencapai beberapa keberhasilan karena aktor utama feminis berbagai hal yang sama kerangka masalah politik. Perspektif global utara, global selatan, mereka berpendapat luar biasa fokus pada lembaga-lembaga pemerintah global yang berbasis di utara dan internasional. Dan juga kelembagaan ekstra tetap tersembunyi. Akibatnya mereka mendesak untuk menganggap serius tingkat mikro, meso, dan makro, kooptasi feminis dan perlawanan untuk mempertimbangkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapakah gerakan feminis, aktor yang dikooptasi, dan siapa apa yang mewakili negara. Elomaki dan kolega mendiskusikan bagaimana perubahan terbaru hubungan antara aktor NIS dan negara telah mempengaruhi berbagai aktor mempolitisasi masalah gender. Ya, maka itu gender yaitu dalam pembahasan ini yaitu dia berbicara tentang feminis dan gender. Hubungan kesetaraan kalau menyangkut gender itu berbicara tentang jenis kelamin maskulin dan lain sebagainya, kesetaraan gender, dan juga feminis yaitu berbicara tentang gerakan sosial dan gerakan politik. Mungkin itu saja. Terima kasih.